Singmania, aku Syabila dan kali ini aku sedang berada di Museum Negeri Banten. Museum ini bukan hanya tentang benda kuno, tapi juga menyimpan sejarah peradaban dari masa ke masa. Penasaran kan? Yuk ikutin aku. Apa tuh? Oh, tas ya? Iya. Harus lagi dulu nggak? Enggak, nggak usah. Nyimpen tas aja ya? Tas saja. Pas di sini, hampir di bawah, Minum ini tinggalin. Terbuat tumpah di dalam. Itu ya begini ya. Dalam kita di Provinsi Banten kami dinas jahit, lengkuas, dan cabai rawit. Selitas milik semua, tetapi dengan cita rasa yang lebih kaya dan gurih karena makanan ini tidak memerlukan santan dalam proses pengolahan. Museum Banten. Selamat datang di ruangan koleksi Museum Negeri Provinsi Banten. Museum ini berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Dan ini ada salah satu benda koleksi ikon khas Banten, yaitu kerangka badak bercula satu. Badak Banten memiliki satu cula, yang mana badak Banten memiliki satu cula itu culanya lunak. Cula tersebut bisa dijadikan obat tradisional dan kerangka ini adalah asli. Badak Banten ketika mencium manusia dia akan berlari, berlarinya yaitu ke Taman Nasional Joglo, tepatnya di Sungai Cimayang. Maka di situ ada salah satu nama badaknya Mayang. Dan di sini ada beberapa culanya. Ini cula yang asli ya. Cula yang asli yang disebut dengan fosil. Ini usianya sekitar 11.000 tahun. Fosil cula ini asli dan ditemukan di Taman Nasional Joglo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Yang mana badaknya asli ya sebagai ikon Provinsi Banten. Dan kita juga selain ada yang asli, kita bikin yang replikanya. Ini dibuat di tahun 2018. Sebelumnya saya izin menjelaskan tentang sejarah Museum Negeri Banten. Museum Negeri Banten didirikan pada tanggal 29 Oktober tahun 2015. Pada saat itu berada di bawah Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Maka pada tahun 2017 sampai saat ini Museum Negeri Banten berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Nah, betul kata Sabil, kita pindah ke Banten ini mungkin baru, dan itu adalah atas usulan Gubernur Banten, yaitu pada tahun 2023 dan sampai saat ini. Lanjut lagi tentang suku Baduy. Di Museum Negeri Provinsi Banten, tepatnya di ruang koleksi, terdapat tata pamer Kriya Baduy. Di Banten ada suku yang terkenal, yaitu suku Baduy. Mungkin di Kalimantan ada suku Dayak, di Papua ada suku Asmat. Kami akan mengangkat tentang tema suku Baduy yang ada di Provinsi Banten. Baduy dibagi menjadi dua, baik Baduy luar maupun Baduy dalam. Kita bedakan, Baduy luar itu pakaiannya warna hitam, kalau Baduy dalam pakaiannya warna putih. Dan di Baduy luar itu ada alat tenun Baduy, yang mana alat tenun Baduy ini hanya digunakan oleh Baduy luar saja. Karena orang Baduy dalam itu tidak menggunakan tenun Baduy dan tidak boleh oleh puunnya. Sedangkan puun itu adalah pimpinan yang paling tertinggi di daerah suku Baduy. Di sebelah sini ada alat memasak tradisional suku Baduy, baik Baduy luar maupun Baduy dalam. Ini ada bakul, asepan, gulang, ihit, sisiuk, sair, dan juga biru. Alat memasak suku Baduy ini digunakan oleh baik Baduy luar maupun Baduy dalam. Dan di sini juga ada Loit Baduy. Loit Baduy adalah tempat penyimpanan padi
suku Baduy, baik Baduy luar maupun Baduy dalam. Yang mana Baduy tersebut adalah suku yang ada di Provinsi Banten. Sangat beda sekali antara Baduy luar dan Baduy dalam. Baduy luar pakainya warna hitam, Baduy dalam pakainya warna putih. Di pojok sebelah sana kita lihat ini ada namanya Ayah Mursid. Dan di Baduy luar juga mungkin sudah ada HP ya. Di Baduy dalam tidak ada HP. Di Baduy luar itu mungkin sudah ada yang sekolah. Di Baduy dalam sudah ada yang sekolah. Di Baduy luar mungkin sudah ada alat listrik ataupun alat kayak TV kayak gitu, kayak radio dan yang lainnya. Tapi berbeda dengan Baduy dalam. Kalau Baduy dalam tidak ada listrik, tidak ada lampu, bahkan kita ketika berkunjung ke Baduy dalam tidak boleh membawa HP. Dan itu adalah aturan yang dari dulu sampai sekarang. Nah, uniknya kalau Baduy dalam itu ketika proses pernikahannya pun mereka harus sama dengan Baduy dalam saja. Berbeda dengan Baduy luar. Kalau Baduy luar boleh silahkan menikah dengan siapa aja kayak gitu dan tidak dijodohkan. Tapi kalau Baduy dalam itu ketika menikah biasanya dijodohkan kayak gitu dan tetap di Baduy dalam. Mungkin jika Baduy dalam menikah dengan orang luar ataupun orang Baduy luar, maka tidak bisa bertempat tinggal lagi di daerah Baduy dalam. Dan di situ ada perbedaannya juga. Selain itu kepercayaan mereka itu Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan itu adalah seperti percaya terhadap roh nenek moyang. Agamanya sampai sekarang belum disahkan atau belum diakui oleh pemerintah di Banten. Baik, selamat datang di ruangan Galeri Museum Negeri Provinsi Banten. Di ruangan ini mungkin lebih kepada alat musik tradisional khas Banten, kayak gitu seperti angklung, calung, bedug, kendang, gong, gamelan, dan juga ini mungkin ada selok. Ini bisa dimainkan juga oleh semua para pengunjung yang datang ke Museum Negeri Provinsi Banten. Terdapat Keraton Surosoan. Keraton Surosoan adalah peninggalan Sultan Hasanuddin Banten tahun sekitar 1526 sebagai pusat pemerintahan. Kemudian ini ada Masjid Agung Banten yang didirikan oleh Sultan Hasanuddin Banten sebagai tempat ibadahnya umat Islam di Banten. Yang mana ini bangunan yang bersejarah dan terdapat menara itu difungsikan untuk mengumandangkan azan ketika zaman Sultan Banten. Selanjutnya ini ada perairan yang sangat mengalir
Ada juga Keraton Kaibon. Kalau Keraton Kaibon ini peninggalan Sultan Banten untuk ibundanya Sultan yang bernama Ratu Asia. Kaibon berasal dari kata kaibuan. Inilah pusat pemerintahan di Banten. Terdapat Kartosurosoan, Cilegon Banten, Keraton Kaibon, Benteng Sepenuik. Namun Benteng Sepenuik belum ada di sini ya. Ini hanya masih ada Keraton Kaibon dan tadi terdapat gerbang Paduraksa. Ini sekarang bangunannya runtuh, tidak utuh lagi seperti video tersebut. Kenapa runtuh? Karena adanya politik adu domba antara Sultan Banten dengan anaknya Sultan Banten. Akhirnya adanya politik adu domba dan keratonnya runtuh. Ini gerbang Paduraksanya. Ini ada kolam, namanya kolam atau pulah. Pulah itu adalah yang difungsikan untuk tempat berwudunya orang Islam ketika zaman Kesultanan Banten. Ini adalah pantai, di situ ada pelabuhan yang terkenal, Pelabuhan Pabean dan Pelabuhan Karangasem. Inilah peninggalan Kesultanan Banten. Samudra Hindia, ombak. Kekayaan budaya yang dimiliki Banten sangat beragam, mulai dari tahun 2011. Batu Kalimayan, batu para pecinta. Nah, itu dia jelajah singkat kita pada hari ini di Museum Negeri Banten. Nah, di mana museum ini sangat strategis karena berada di pusat Serang dan juga dekat dengan Masjid Agung Banten. Nah, sebelum pamit, jangan lupa like, comment, subscribe akun LPM Sigma. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.